Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32. Levi pemungut cukai mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Levi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Levi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Levi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, Bukankah bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, penginjil Lukas yang kita dengarkan tadi mengisahkan perjumpaan antara orang Levi pemungut cukai dan Yesus. Dalam kehidupan nyata manusia cenderung menilai seseorang atau memberikan cap kepada seseorang berdasarkan pemikiran subjektif atau berdasarkan tampak luar seseorang. Lalu kemudian kita berspekulasi, memberikan penilaian-penilaian tertentu bagi dia, dan itu kemudian menjadi sebuah kebenaran yang diyakini. Dengan tampak luar itu kita manipulasi sedemikian rupa, lalu kemudian mengambil sebuah kesimpulan bahwa orang ini adalah seperti ini, dia itu seperti itu. Jadi penilaian seperti itu tentu adalah penilaian berdasarkan penampakan luar. Untuk bagian dalam, orang cenderung tidak melihat, orang cenderung mengabaikannya. Yang ternyata yang terpenting itu adalah bagian dalam dari keberadaan seseorang. Yesus pernah mengatakan mungkin dalam konteks ini, apa yang keluar dari dalamnya itulah yang sebenarnya merupakan sebuah ekspresi diri yang sesungguhnya dari seorang pribadi, atau apa yang ada di dalamnya itu, bukan yang penampakan luar. Penampakan luar itu bisa dimanipulasi sedemikian rupa, kemunafikan, pencitraan, yang sebenarnya mempunyai suatu rancangan-rancangan tertentu untuk suatu kepentingan bersama atau kelompoknya atau dirinya sendiri bahkan. Terkait dengan hal itu bacaan hari ini, Yesus memanggil orang Lewi pemungut cukai. Jadi dia memanggil orang Lewi pemungut cukai. Orang Lewi atau pemungut cukai ini, mereka itu adalah orang yang bekerja atau kaki tangan orang Romawi, kekaisaran Romawi pada waktu itu. Mereka bertugas sebagai pemungut cukai kepada warga atau masyarakat Yahudi pada waktu itu. Tetapi mereka kemudian dipelintir sedemikian rupa oleh orang banyak, sekaligus orang-orang yang mempunyai pengaruh karena mereka bekerja sama dengan orang-orang asing, kekaisaran Romawi, maka mereka itu dianggap bukan asli Yahudi lagi, atau keaslian keyahudian mereka itu sudah direnggus oleh pengaruh asing. Apakah kejadiannya seperti itu, kita tidak tahu Lalu kemudian mereka mencap bahwa orang-orang itu tidak layak lagi untuk digauli, tidak layak lagi untuk dianggap sebagai saudara di dalam keyahudian itu Sehingga tidak menutup kemungkinan ada banyak pemungut cukai itu disingkirkan atau tidak dihargai atau tidak dianggap sebagai bagian dari relasi sosial mereka.
Tetapi bagi Yesus, dia tidak mempedulikan soal itu ya. Bagi Yesus di hadapan dia semua orang itu sama. Tidak ada kategori-kategori, tidak ada pembagian-pembagian, semua orang itu sama. Karena manusia itu pada umumnya adalah, atau manusia itu seluruhnya berasal dari Allah itu sendiri. Sehingga bagi Yesus itu ya ruang-ruang seperti itu, kategori-kategori seperti itu ya tidak diberlakukan. Bahkan ekspresi yang paling nyata pada hari ini kita dengar Yesus mengajak Levi tadi itu, pemungut cukai itu, untuk mengikuti dia. Ikutlah aku. Itu ajakan Yesus kepada. Ini sesuatu yang semacam merombak pemikiran atau merombak pola spekulasi orang banyak pada waktu itu, yang menganggap orang Lewi itu ya orang yang dijauhkan, yang perlu dijauhkan, atau orang yang tidak asli Yahudi, yang percaya kepada nenek moyang mereka, atau yang memiliki pegangan referensi-referensi nenek dari yang diwariskan dari nenek moyang mereka. Tetapi mereka menganggap orang Lewi itu adalah orang yang melanggar apa yang menjadi warisan dari nenek moyang mereka. Begitu, itu bukan menjadi poin pokok bagi seseorang untuk dianggap sebagai saudara, sebagai bagian dari masyarakat ya. Oleh karena itu ketika Yesus mengatakan ikutlah aku ya, dia mau menunjukkan bahwa semua orang itu sama, perlu diperlakukan sama. Tidak boleh diperlakukan ini baik, ini tidak baik. Kategori seperti itu nanti akan membuat pergesekan tertentu di dalam kehidupan bersama. Dan yang menarik bahwa orang Lewi itu ya tanpa pikir panjang, dia mengikut Yesus dan bahkan mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Nah, orang Lewi itu ya tidak hanya mengundang sesama Lewinya, tapi juga dikatakan dari penginjil Lukas ya, mengundang juga orang-orang berdosa. Nah, fenomena ini kemudian direspon oleh orang-orang Farisi ya, dikatakan tadi, dan ahli-ahli Taurat. Mereka bersungut-sungut lalu bertanya, mengapa gurumu atau Yesus itu ya makan bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Tidakkah dia takut bahwa akan mendapat pengaruh dari orang-orang seperti itu, pengaruh dari bangsa asing? Jawab Yesus, ya sungguh menakjubkan ya. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang-orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Ya, jadi situ Yesus menunjukkan secara tidak langsung ya, menunjukkan dirinya sebagai Allah yang Maha Rahim, Allah yang mau mengampuni setiap orang yang datang kepadanya. Jadi orang-orang Lewi dan orang-orang berdosa itu ya mau datang kepada Yesus, ingin mendengarkan Yesus, apa yang dikatakan Yesus. Dan setidaknya ya ada sebuah perubahan baru, atau ada sebuah situasi baru ya bagi orang berdosa dan orang-orang Lewi. Yesus sebagai sosok publik yang dikenal banyak orang itu mau menerima mereka yang dianggap tadi itu disingkirkan atau dianggap tidak layak untuk digauli, tetapi Yesus menerima semua mereka sebagai saudaranya ya, sehingga tidak menutup kemungkinan orang-orang itu tadi ya mempunyai suatu cara pandang yang baru juga ya, mempunyai suatu semangat baru, sehingga mereka itu mau untuk mendengarkan Yesus, untuk melakukan, mencoba untuk melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus, dan mencoba untuk percaya kepada Yesus sebagai utusan Allah, sebagai Mesias. Nah, pernyataan itu juga sebenarnya mau menunjukkan atau mengkritik orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu tadi ya. Oke lah, mereka itu sebenarnya orang baik, tetapi cara hidup mereka itu ya tadi sudah melampaui ruang batas kemanusiaan, dengan mereka menempatkan diri itu ya di atas segala-galanya. Jadi mereka berbuat apa saja, melegitimasikan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dilakukan ya, tapi ya demi kepentingan, demi kekayaan ya, mungkin itu yang membuat mereka melegitimasi ya hukum yang sebenarnya baik itu ya sedemikian rupa di utak-atik ya, lalu diajarkan jadi seperti itu ya. Ya, sehingga bagi Yesus, atau kita renungkan bahwa mereka juga itu sebenarnya perlu mendengarkan Yesus, karena mereka itu orang berdosa, perlu datang kepada Yesus, mendengarkan dia. Lalu apa yang diajarkannya itu ya bukan dari manusia biasa,
tetapi Allah sendiri yang mengajarkan atau Allah yang sedang berkarya di tengah mereka pada saat itu. Tapi ya itu semua tidak dilakukan. Teman-teman semua, sahabat-sahabat yang terkasih, mungkin kita cenderung jatuh juga ya dalam pengalaman-pengalaman seperti ini. Kita cenderung mencap sesama kita, memberi penilaian sama kita ya secara negatif tanpa kita melihat latar belakang, kedalamannya. Kita hanya melihat yang di bagian ambangnya saja ya, yang di bagian tampak luarnya. Lalu kemudian kita mencapnya seperti itu, seperti ini ya. Tapi sesungguhnya hal itu tidak boleh sebenarnya dikatakan oleh Yesus. Kita bergaul dengan siapa saja dan memberikan yang terbaik, agar setidaknya persaudaraan itu bisa terjalin dengan baik. Persaudaraan bukan saja terjadi antara orang yang baik dengan baik, tapi persaudaraan itu lebih pada sebuah relasi dengan siapa saja. Ya, cintailah musuhmu, berdoalah bagi mereka. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.